Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Tetap semangat dan salam sehat selalu. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang neonatal asimetris crying facies. Apa itu neonatal asimetris crying facies? Neonatal asimetris crying facies merupakan suatu kondisi di mana bayi pada saat menangis, wajah bayi tampak asimetris, tapi saat tenang wajah, bayi tampak simetris. Kondisi asimetris ini paling sering ditemukan pada sisi kiri. Insidensi neonatal asimetris crying facies adalah 1/160 kelahiran hidup. Umumnya 3,5 kali lebih sering ditemukan pada bayi dengan kelainan sistem kardiovaskular dan regioservikofasial. Apa penyebab neonatal asimetris crying facies? Penyebabnya adalah karena hipoplasia atau agenesis dari otot depresor anguli oris. Otot depresor anguli oris merupakan otot yang menghubungkan rahang bawah terhadap sudut mulut dan mengontrol gerakan bibir ke arah bawah. Hipoplasia atau agenesis otot ini bisa disebabkan karena satu, adanya kompresi dari salah satu cabang nervus fasial lama persalinan, misalnya akibat tekanan tulang pelvis ibu. Dua, adanya hipoplasia atau agenesis depresor otot bibir yang terjadi dalam kandungan. Apa yang ditemukan dalam anamnesis bayi dengan neonatal asimetris crying facies? Biasanya bayi memiliki riwayat primipara, kelahiran ganda, bayi besar, persalinan sulit, persalinan forceps, tumor uterin, dan polyhydramnion. Bagaimana pemeriksaan fisik bayi dengan neonatal asimetris crying facies? Pada pemeriksaan fisik didapatkan bukti mandibula yang asimetris dan asinklitismus dari maksila dan mandibula. Neonatal asimetris crying facies yang disebabkan karena hipoplasia atau agenesis otot depresor anguli oris memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pada saat bayi menangis, salah satu sudut mulut akan bergerak ke arah bawah, sedangkan sisi lainnya tidak bergerak. Tapi pada saat bayi tidak menangis, tidak tampak adanya pergerakan sudut mulut ke arah bawah. Kedua, pada palpasi akan teraba penipisan porsi lateral bibir bawah dari sisi yang terkena. Bagaimana pemeriksaan penunjang pada neonatal asimetris crying facies? Pada elektromiografi didapatkan nilai eksitabilitas konduksi yang abnormal pada cabang mandibular dari saraf fasial. Pada USG didapatkan agenesis atau hipoplasia musculus depressor anguli oris. Apa diagnosis banding dari neonatal asimetris crying facies? Berbeda dengan lesi yang mengenai saraf fasial lainnya yang menyebabkan paralisis fasial, pada neonatal asimetris crying facies didapatkan bahwa kerutan dahi, penutupan kelopak mata, kedalaman sudut nasolabial pada saat cemberut atau menangis, dan dilatasi lubang hidung saat bernapas pada neonatal asimetris crying facies adalah simetris. Bagaimana algoritma penanganan bayi dengan neonatal asimetris crying facies? Untuk lebih jelasnya, algoritma penata laksanaan bayi dengan neonatal asimetris crying facies dapat dilihat pada slide berikut ini. Apa saja kelainan mayor yang bisa ditemukan pada neonatal asimetris crying facies? Ada banyak kelainan mayor yang bisa ditemukan bersamaan dengan neonatal asimetris crying facies, diantaranya melibatkan kondisi genetik, sistem kardiovaskular di mana atrial septal tepat merupakan kelainan jantung yang paling banyak didapatkan, sistem genitourinaria, sistem gastrointestinal, sistem respirasi, sistem muskuloskeletal, dan kulit. Bagaimana tata laksana pada neonatal asimetris crying facies? Tata laksana lebih ditujukan untuk mencari etiologi. Bayi dengan neonatal asimetris crying facies dapat dilakukan pemeriksaan ekokardiografi, analisis FISH untuk melihat mikrodilesi pada 22Q11, pemeriksaan ultrasound, pemeriksaan elektromiografi, dan tindakan pembedahan bila tidak didapatkan adanya perbaikan klinis. Pada bayi ini jelas terlihat pada saat tenang mulut bayi tampak simetris, tapi bila bayi mulai menangis, mulut bayi menjadi asimetris.